Siapa berikutnya? Aku tidak sabar. Setan itu menjilati sisa daging dan darah di sudut mulutnya, menatap semua orang di kota dengan mata setajam pisau, seolah-olah dia sedang melihat hal yang paling lezat di dunia. Fan Gongyuan tidak menyangka Yin Yejian akan dikalahkan begitu cepat, dan begitu menyedihkan, hingga ia dimakan beserta kulit dan tulangnya. Dia terkejut dan marah, lalu berbisik kepada Sen Tongming, "Saudara Sen, saya tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk mengambil tindakan." Fan Wan Er pun bergegas menolong dan berkata, "Ya, Saudara Sen, Ibel ini benar-benar keji. Hanya Anda yang bisa bertindak." Ketika Sen Tongming mendengar pujian dari ayah dan anak itu, dia menunjukkan ekspresi menantang di wajahnya. Dia melirik Ye Xuan, mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum orang yang seharusnya berbicara tidak berbicara, tetapi Nona Fan lebih cemas. "Tetapi tidak masalah, karena kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan pedangmu." Fan Wan Er melotot ke arah Ye Xuan dan berkata dengan marah, "Konon katanya mereka yang telah mencapai hal-hal besar harus tahu bagaimana menunjuk orang dan memperlakukan mereka dengan sopan. Kaisar harus naik ke panggung secara pribadi untuk menunjuk jenderal. Apakah begitu sulit bagimu untuk mengatakan sepatah kata pun?" Sen Tongming melangkah ke tepi tembok kota, bersiap untuk keluar dari kota untuk bertempur, dan berkata dengan nada menantang, "Tidak perlu mengatakan apapun, bahkan jika kamu tidak meminta bantuanku, aku akan membasmi Ibel ini." Saat dia berkata demikian, dia bersiap untuk melangkahi tembok dan keluar. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu seberapa besar kemampuannya, tetapi dia cukup dramatis." Sen Tongming menyipitkan matanya dan mendengus, "Apa maksudmu?" Titik titik titik. Titik titik titik. "Maksudku, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa membasmi Ibel ini begitu aku mengatakannya. Kenapa kau meminta bantuan?" Saat Ye Xuan berbicara, dia melangkah ke benteng dan melompat, tiba di depan Moti. Dia berdiri di udara, menatap dengan tenang ke arah Ibel surgawi yang bisa memakan orang tanpa berkedip. Melihat ini, Sen Tongming sedikit mengernyit, menatap punggung Ye Xuan, menyelidiki dengan akal sehatnya, dan merenung dewa bela diri tingkat pertama menantang dewa bela diri tingkat ketiga. Seberapa sombongnya ini? Fan Wan Er mengerutkan kening dan bergumam marah, "Dasar pria sombong." Di atas tembok kota, wajah Fan Gongyuan tampak serius, dan dia berbisik di telinga Qin Tai, "Jenderal Qin, ini, bukankah dikatakan bahwa Jenderal Ye hanya berada di tingkat pertama alam dewa bela diri? Bagaimana jika dia kalah?" Qin Tai tersenyum dan berkata, "Sudah lama sekali, dan aku belum pernah melihat anak ini kalah dalam permainan. Jika dia benar-benar bisa kalah dalam permainan, itu akan menjadi hal yang baik. Setidaknya dia akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Ekspresi Fan Gongyuan menjadi semakin aneh, tetapi karena Qin Tai telah mengatakannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Di udara, Ibel itu menjilat bibirnya dan tertawa aneh, "Aku tidak menyangka kau akan keluar secepat ini. Aku mendengar namamu di Istana Ibel. Kau bisa membasmi begitu banyak Raja Ibel, dagingmu pasti lesat." Ye Xuan mengangkat bibirnya sambil tersenyum santai dan berkata, "Apa yang kamu tunggu? Cepatlah datang." Tatapan mata Ibel itu tiba-tiba berubah dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan meraih cakar Ibel. Lengannya dengan cepat tumbuh lebih panjang seperti sebelumnya, membentang puluhan kaki, dan dalam sekejap mata dia meraih Ye Xuan. Baru saja, cakar inilah yang langsung menerobos alam dewa bela diri Yin Yejian dan mengambil jantungnya. Ketika Fan Wan Er membayangkan kejadian berdarah dan kejam tadi, dia segera menutup matanya dengan tangannya. Ye Xuan berhadapan langsung dengan cakar Ibel itu, dan ketika telapak tangan itu berjarak kurang dari 3 kaki darinya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Dentang, sebilah pedang menebas dari atas ke bawah, membelah telapak tangan dan lengan Ibel itu. Ah! Setan itu mengerang. Telapak tangannya terbelah menjadi 2 bagian di tengah, dan melewati Ye Xuan dari kiri dan kanan. Senyum berbahaya muncul di bibir Ye Xuan. Moti merasa ada yang tidak beres dan segera menarik kembali telapak tangannya. Telapak tangan yang panjangnya puluhan kaki dengan cepat memendek dan tertarik kembali. "Sekarang kamu sudah mengulurkan tangan, apakah kamu ingin mengambilnya kembali?" Ye Xuan memegang pedang kunpeng di tangannya, memutarnya ke kanan, dan langsung memotong telapak tangannya yang ditarik. Setelah Moti menarik lengannya, hanya bagian lengannya yang terbuka yang tersisa, dan telapak tangannya terjatuh dari udara ke tanah. Namun, tubuh Ibelnya sangat aneh. Ketika telapak tangannya terpotong, tidak ada darah yang keluar dari ujung yang patah, hanya sedikit darah yang meluap. Sen Tongming awalnya mengira bahwa jantung Ye Xuan akan tercabut oleh cakar seperti Yin Yejian. Bagaimanapun, kultivasi Yin Yejian lebih tinggi dari Ye Xuan, dan dia tidak dapat menahan cakar itu. Akan tetapi, kenyataan tidak berjalan sesuai harapannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Fan Wan Er menutup matanya dengan tangannya dan tidak berani melihat, tetapi dia tidak mendengar teriakan Ye Xuan untuk waktu yang lama.
Dia sangat bingung, jadi dia perlahan membuka jari-jarinya dan melihat melalui jari-jarinya. Kemudian, dia melihat Yesuan aman dan sehat di langit, tetapi ibel pemakan manusia di seberangnya lengannya patah. Moti mencubit lengannya yang patah, matanya penuh kemarahan semut, beraninya kau memotong telapak tanganku. Aku juga ingin bertarung selama 300 ronde, lalu menang dengan selisih tipis, tapi kekuatanku tidak memungkinkan. Yesuan terkekeh. Moti menjadi semakin marah, dan mendengus dingin. Apakah menurutmu memotong telapak tanganku akan membantu? Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa hebatnya tubuh ibel yang tiada taraf. Saat berbicara, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga dan daging baru mulai tumbuh di telapak tangannya. Jari-jari perlahan tumbuh dari daging baru itu, dan segera tumbuh menjadi telapak tangan baru. Dalam beberapa saat, telapak tangan Moti kembali seperti baru, dan tidak ada tanda-tanda pernah terluka. Ini adalah generasi anggota tubuh. Seseorang di tembok kota segera mengenali kemampuan ini. Moti menunjukkan senyum muram di wajahnya dan berkata, kau tidak bisa menyakitiku sama sekali. Yesuan berkata dengan ekspresi santai, kalau begitu lanjutkan. Moti mendengus marah, lalu mengangkat kedua tangannya bersamaan dan meraihnya bersama-sama. Kedua lengannya terentang bersamaan, membentang puluhan kaki, meraih ke arah Yesuan. Cakar ibel dua naga menjelajahi jurang. Memegang dengan dua tangan. Yesuan membuka medan pedang, dan dengan dua ledakan, kedua telapak tangannya langsung menerobos medan pedang dan meraih di depannya. Saat cakar setan surgawi hendak menyerang tubuhnya, Yesuan melepaskan niat pedangnya dan menebas dengan dua pedang. Pedang itu menyala dan kedua lengan terputus. Moti mengerang lagi dan cepat-cepat menarik tangannya. Matanya melotot saat melihat kedua lengan kosong itu, geram dasar semut otang pembawa sial. Yesuan terkekeh dan berkata, teruskan. Jika kau mengulurkan tanganmu, aku akan memotongnya. Jika kau mengulurkan kakimu, aku akan memotongnya. Mari kita lihat apakah dagingmu tumbuh lebih cepat atau aku menghunus pedangku lebih cepat. Semut, dengan kemampuanmu yang terbatas, kau berani bersikap sombong kepadaku, pergilah ke neraka. Setan itu meraung, lalu menumbuhkan kembali telapak tangannya yang utuh, lalu menerkam ke depan, kedua tangan dan kakinya bergerak bersamaan, bagaikan seekor monster yang berlengan dan berkaki panjang, melancarkan serangan yang dahsyat. Yesuan membentuk gerakan pedang dengan tangan kirinya, mengumpulkan niat pedang di medan pedang Dao ke arah dirinya sendiri. Pedang dan niat pedang bersatu untuk melepaskan keunggulan yang tak tertandingi. Sambil memegang pedang kunpeng di tangannya, dia menebas ke kiri dan ke kanan, memancarkan cahaya pedang yang terang dan memotong lengan, kaki, dan telapak kaki satu demi satu. Mirip seperti memotong daging, potongan-potongan anggota tubuh yang terputus jatuh dari langit dan menghantam tanah. Setan itu meraung marah dan terus menyerang Yesuan tanpa mempedulikan apapun. Kedua belah pihak semakin dekat, dan anggota tubuh Moti semakin pendek. Setiap inci yang dia maju, Yesuan memotong 1 inci. Tak lama kemudian, tanah di bawahnya dipenuhi dahan-dahan yang patah. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Beberapa dahan yang terputus bahkan jatuh ke atas tembok kota. Fan Wan-er merasa sangat aneh. Ketika menyerang Yin Yejian sebelumnya, lengan Moti sekuat besi dewa, tetapi sekarang lengannya dipotong-potong seperti tahu. Dia berjalan ke arah anggota tubuh yang patah, mencabut belati dari pinggangnya, menusuk anggota tubuh yang patah itu, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Karena bagian tubuhnya yang terputus itu sekeras besi, dia bahkan tidak dapat melukai kulitnya. Dengan ledakan tebasan pedang, lengan ibel itu patah menjadi ribuan keping, hanya menyisakan anggota tubuh terbuka yang melambai di sana. Yesuan bercanda, ketika kau tahu aku bisa memotong lenganmu, kau seharusnya lari. Buat apa repot-repot berjuang? Bahkan jika kau telah melatih alam dewa bela diri ke dalam tubuhmu, tapi kau tetap tidak bisa menghentikan ujung pedangku yang tajam, kau tidak punya peluang untuk menang. Moti mendengus dingin. Apakah kau pikir kau bisa menang seperti ini? Aku punya tubuh ibel yang tak terkalahkan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berteriak, dan suatu kekuatan misterius keluar dari tubuhnya, menghubungkan semua anggota tubuh yang patah di tanah dan di tembok kota. Ribuan anggota tubuh yang terputus segera terbang ke udara, mengelilingi Yesuan. Di atas tembok kota, Fan Wan-er menusuk lengan yang terputus itu dengan belatinya. Dia sedang bersenang-senang ketika lengan yang terputus itu tiba-tiba memantul ke atas, membuatnya sangat takut hingga dia jatuh ke tanah. Potongan-potongan anggota tubuh yang terputus beterbangan di udara, mengelilingi Yesuan. Yesuan mengayunkan pedangnya dan memotong anggota tubuh yang patah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Namun, apa gunanya ini? Meskipun anggota tubuh yang patah itu hancur menjadi daging dan darah, mereka masih mengelilingi udara dan terus bergerak mendekati Yesuan. Yesuan mencium bau darah yang kuat dan sedikit mengernyit. Dia bahkan merasakan anggota badan yang patah dan daging menempel di tubuhnya.
Titik titik titik. Titik titik titik. Moti tertawa terbahak-bahak, kamu pikir kamu hanya bisa makan dengan mulut. Lebih nikmat kalau ditelan langsung dengan tubuhmu. Semua orang yang hadir dan ibel surgawi merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka ketika mereka melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata Moti. Ini sebenarnya menggunakan tubuh fisik untuk langsung melahap lawan. Ini sudah melampaui lingkup kekejaman berdarah dan sungguh aneh. Ye Xuan segera merasakan daging dan darah mencoba mengebor ke dalam tubuhnya. Cahaya tajam melintas di matanya, dan teks suci kitab suci kuno Dewa Perang muncul di benaknya, dan dia mulai mempraktikkan kitab suci kuno Dewa Perang. Saat tubuh abadi Dewa Pejuang muncul, daging dan darah yang ingin mengebor ke dalam tubuhnya seperti menabrak tembok yang paling keras, dan tidak peduli seberapa keras mereka mengebor, itu sia-sia. Melihat ini, ekspresi Moti menjadi muram, dan dia terus mengendalikan daging dan darahnya untuk mengepung Ye Xuan. Ye Xuan merasa sangat muak terjebak dengan semua daging dan darah ini, dan mendengus dingin, cukup, ambil daging ini darimu, atau aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling jelek. Moti mencibir dan berkata, sekalipun kau mencincangku menjadi pasta, aku masih bisa menelan tubuhmu. Ayo. Kau hanya seonggok lumpur, dan kau pikir kau bisa menelanku. Kau terlalu banyak berpikir. Ye Xuan mendengus dingin, menghunus pedangnya dan menusukkannya dengan suara dentang. Cahaya pedang itu bagaikan seekor naga melingkar yang muncul dari jurang, dan tiba-tiba muncul dan langsung mengalir ke dada ibel itu. Kemudian, energi pedang meledak dari pandangan, mencabik-cabik tubuh ibel itu menjadi jutaan potongan daging dan darah. Daging dan darah ibel itu kembali mengembun menjadi bola, dan sebuah wajah muncul. Ia tertawa liar dan berkata, tidak ada gunanya. Kamu telah melihat betapa kuatnya tubuh ibel surgawi. Aku abadi. Seberapa kuatkah sesuatu yang busuk seperti lumpur? Ye Xuan mendengus dingin, mengangkat tangan kirinya dan membentuk segel untuk membangkitkan roh bela diri naga ibel seluruh dunia. Naga ibel seluruh dunia membuka matanya dari kekosongan Laut Qi, dan kekuatan naga ibel pun terungkap. Kekuatan sihir naga ibel naga mengaum di langit. Ledakan. Kekuatan naga jahat itu meledak, menghancurkan daging dan darah di sekitarnya dan mengubahnya menjadi abu. Sang ibel melolong melengking, jiwanya melayang, lalu melepaskan kekuatan tubuh ibelnya di udara dan mengumpulkan kembali daging dan darahnya. Kamu tidak bisa membasmiku, hahaha. Senyum berbahaya muncul di bibir Ye Xuan. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke jiwa Moti, sambil berkata dengan ringan, sudah mati. Seni jiwa Kaisar 9 surga diaktifkan, dan kekuatan melahap yang kuat dipancarkan dari telapak tangannya, menyedot jiwa ibel ke telapak tangannya dan mulai memurnikannya. Tidak, tidak, Moti menyadari saat ini bahwa meskipun tubuhnya yang abadi telah melihat kematian datang. Ye Xuan tiba-tiba meremas telapak tangannya, menghancurkan jiwanya dan memurnikannya menjadi esensi sejati yang murni, yang dituangkannya ke dalam lautan Qi-nya, menyatu dengan bintang esensi sejati setengah sebelumnya, dan mengembun menjadi bintang esensi sejati yang lengkap. Ketika Moti meninggal, semua orang tampak terkejut, dan sebagian orang masih tidak mempercayainya. Tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian, tetapi ia berhasil pulih. Apakah ibel yang mengerikan ini benar-benar mati? Fan Gongyuan sedikit terkejut. Awalnya dia mengira Qin Taya akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa Ye Xuan di saat kritis, tetapi dia tidak menyangka bahwa Moti lah yang akhirnya kalah dan mati total. Setelah menonton kontes ini, Shen Tongming sedikit mengernyit dan mendapati bahwa Ye Xuan lebih kuat dari yang diharapkannya. Fan Wan-er sangat terkejut. Dia baru saja mencobanya dan menemukan bahwa anggota tubuh yang patah itu sekeras besi. Namun, di bawah pedang Ye Xuan, itu semudah memotong tahu. Ye Xuan menyelesaikan kondensasi bintang esensi sejati, berbalik dan terbang kembali ke atas tembok kota, dengan ekspresi kusam di wajahnya, seolah-olah dia tidak melakukan apapun dan hanya keluar untuk berjalan-jalan. Di pasukan ibel surgawi, mata imam besar peramal sihir berubah suram. Dia tidak menyangka bahwa Moti akan dikalahkan oleh seekor semut di tingkat pertama alam dewa bela diri. Ini benar-benar aib bagi istana ibel Jieluo. Qin Taya tertawa terbahak-bahak dan berkata, Imam besar peramal sihir, apakah kau masih ingin bertarung? Sang peramal menyipitkan matanya sedikit dan tidak langsung mengambil keputusan. Karena dia sedang menunggu ibel surgawi yang akan mengambil inisiatif untuk bertarung. Ekspedisi ini diperintahkan secara pribadi oleh Kaisar Ibel Ditian, yang juga mengundang Kui Seng, Dewa Perang Ibel Surgawi, dari kuil mayat hidup. Selalu ada persaingan antara kuil abadi dan istana Ibel Jieluo. Meskipun ada sedikit konflik, persaingan rahasia tidak pernah berhenti. Moti kalah dan tewas. Kui Seng perlahan berdiri dan berkata, istana Ibel Jieluo masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada gunanya di saat kritis. Biar aku yang melakukannya. Sang peramal ajaib dengan sigap menyetujui dan berkata, kalau begitu, Kui Seng Wushen akan membasmi semut-semut manusia ini. Masalah yang sederhana, hanya beberapa tombak.
Kui Seng mengangkat tangannya dan mencabut tombak dari kehampaan, membuka Martial God Domain. Martial God Domain mengembun menjadi baju perang biru tua yang menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah dewa perang telah turun. Kui Seng menghentakkan kakinya ke tanah, melesat ke langit, mengarahkan tombaknya ke Ye Xuan, dan berteriak, "Keluarlah. Jangan membuatku bicara omong kosong begitu banyak." Di atas tembok kota kuno ibu kota Zenyu, Knight All Dark Guard segera melaporkan informasi tentang dewa bela diri Ibel surgawi ini. Kui Seng, darah murni Raja Ibel, salah satu dari 10 dewa bela diri kuil mayat hidup, dewa bela diri tingkat keempat, dengan kekuatan tempur yang kuat. Pertahanan armor pertempuran Kaisar Biru yang dipadatkan oleh domain dewa bela diri sebanding dengan harta karun Raja Ilahi. Semua orang di tembok kota menunjukkan ekspresi gugup dewa bela diri tingkat 4, ini. Kekuatan tempur yang dikirim oleh Ibel surgawi semakin menakutkan. Kui Seng ini telah mencapai tingkat keempat dewa bela diri. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Sekelompok Jenderal Long Yuan menatap Ye Xuan dengan sengaja atau tidak sengaja. Meskipun mereka pernah melihat Ye Xuan membasmi Moti sebelumnya, Moti hanyalah dewa bela diri tingkat ketiga. Sekarang Tian Yao telah mengirimkan dewa bela diri tingkat 4, yang 3 tingkat lebih tinggi. Akan sulit untuk menang bahkan jika mereka bertarung mati-matian. Fan Gongyuan juga merasa situasinya sulit. Di antara para ahli yang dibawanya, hanya Shen Tongming yang memenuhi syarat. Dia hanya bisa melihat Shen Tongming dan bertanya, "Saudara Shen, bisakah kamu mengalahkan dewa bela diri tingkat 4 ini?" Shen Tongming tersenyum percaya diri dan berkata, "Hanya 1 tingkat lebih tinggi. Aku bisa memotong kepalanya dalam waktu kurang dari 10 kali." Bagus, bagus. Fan Gongyuan merasa sedikit lega saat mendengar Shen Tongming mengatakan ini. Fan Gongyuan menoleh ke arah Qin Tai'a dan berbisik, "Jenderal Qin, bagaimana kalau membiarkan Shen Tongming ikut berperang?" Shen Tongming tersenyum tipis, menatap Ye Xuan, lalu terkekeh, "Betapapun kerasnya kamu berjuang, kamu tetap membutuhkan aku untuk bertindak." Terlalu banyak berpikir. Ye Xuan terkekeh, melangkah ke benteng dan terbang ke langit. Saat berada di udara, dia langsung meledakkan bintang energi sejati di lautan Qinnya. Energi sejati melonjak keluar, langsung menerobos penghalang kedua dari alam dewa bela diri. Gelombang energi di tingkat jiwa menyapu. Kultivasi Ye Xuan langsung melangkah ke tingkat kedua alam dewa bela diri. Pada saat yang sama, ia membuka domain pedangnya, menggabungkan niat pedangnya, dan menghunus pedangnya untuk menusuk Kui Seng. Oh, apa gunanya menerobos alam di tempat? Tidak peduli seberapa banyak kamu menerobos, kamu hanya berada di level kedua. Di mataku, kamu masih sampah yang tidak dapat menahan 1 pukulan pun. Kui Seng memegang tombak di tangannya dan mengenakan sirah Kaisar Biru yang ditransformasikan dari domain. Dia berdiri dengan gagah di langit seperti dewa perang, dan tidak ada yang berani menghadapinya. "Entah kau berhasil atau tidak, aku tetap akan membasmimu. Alasan aku meningkatkan kultivasiku adalah untuk menghemat energi." Ye Xuan menghunus pedangnya, dan cahaya pedang itu bagaikan seekor naga yang muncul dari jurang, mengalir ke arah Kui Seng. "Jika kau ingin menghemat tenaga, solusinya sangat sederhana, tinggal tunggu kematian saja." Kui Seng tidak menghindar, dan menusukkan tombaknya ke arah cahaya pedang itu. Kedua sisi tajam itu bertabrakan, menimbulkan suara logam beradu. Wah! Ye Xuan mengambil langkah ilahi, meninggalkan bayangan di belakang, dan bergegas ke sisi Kui Seng, menggunakan pedang guntur untuk membelah langit. Pedang itu berkelebat dan menusuk ke dalam baju besi Kaisar Biru. Bang! 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 Titik. Armor Kaisar Biru menembus 3 lapisan. Kui Seng segera mengulurkan tangan dan meraih bilah pedang kunpeng, menyeringai dan berkata, "Tidak ada gunanya. Armor Kaisar Biruku tidak dapat ditembus bahkan oleh seekor semut pun di dunia ini. Kalau begitu, buka matamu dan lihat dengan jelas bagaimana aku menghancurkannya." Ye Xuan mendengus pelan, meningkatkan energi sejatinya, berkomunikasi dengan rumah harta karun Dewa Pedang dengan pikiran spiritualnya, melepaskan niat pedangnya, meledakkan seluruh kekuatan tempurnya, dan mengaktifkan seni pedang surgawi. Dari menara di atas kota kuno Zenyu, cahaya yang menyilaukan langsung melesat ke langit. Gai dan Tong keduanya menyaksikan pertempuran di menara tembok kota. Cahaya pedang Void di punggung Tong tiba-tiba bersinar, dan gadis kecil itu langsung terkejut itu bersinar. Di langit, Kue Seng langsung mengernyit dan menyerbu dengan tombaknya. Ye Xuanfei melangkah mundur untuk menghindari tombak itu. Bersamaan dengan itu, dia membuat gerakan pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkannya dengan kuat. Pedang surgawi menghancurkan langit. Dentang! Cahaya pedang yang menyilaukan melesat keluar dari atas tembok kota, bagaikan sinar aurora yang melesat ke arah Kui Seng, dan dengan suara bang cahaya itu menembus dan terbang ke angkasa. Sebuah lubang muncul di dada Kui Seng, dan armor Kaisar Biru hancur. Ye Xuan masih mempertahankan posturnya saat menggunakan teknik pedang surgawi.
Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pemandangan tampak hening pada saat itu. Kuiseng menunjukkan ekspresi ngeri. Dia melihat ke bawah ke lubang di dadanya dan menekan tangannya ke lubang itu, mencoba mengandalkan darah klan Tianyao untuk menyembuhkan lukanya. Namun, kekuatan Void Blade Light membakar abis jiwa tersebut, dan tidak dapat disembuhkan sama sekali. Kuiseng merasakan vitalitasnya menghilang dengan cepat, dan dia berteriak tidak. Tidak. Sudah kubilang aku hanya ingin menghemat energi, tapi kamu tidak percaya. Yesuan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke arahnya, berlatih teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga, meraih jiwanya di tangannya, memurnikannya secara langsung, dan memadatkan bintang esensi sejati lagi. Jiwa Dewa Bela Diri tingkat keempat memiliki energi jiwa yang sangat besar, yang dimurnikan menjadi esensi sejati murni dan dituangkan ke dalam lautan Qi, mengembun menjadi setengah bintang esensi sejati. Yesuan berjalan melawan angin dan mendarat kembali di atas tembok kota, segera menarik perhatian semua orang. Suatu ide muncul di pikiran setiap orang. Dia membasmi Dewa Bela Diri tingkat 4 hanya dengan satu teknik pedang. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Shen Tongming mengerutkan kening, sedikit terkejut. Meskipun dia yakin jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia bisa membasmi ibel surgawi dengan bantuan 3 pendekar pedang, dia masih harus memeriksa ulang kekuatan Yesuan. Fan Gongyuan tersenyum dan memuji Qin Taiya, jenderal muda memang seorang jenius bela diri yang langka di dunia. Dia memiliki kekuatan tempur yang bahkan Dewa Bela Diri tingkat 4 tidak dapat lolos dari kekuatan pedang. Qin Taiya membelai jenggotnya, tersenyum, dan bertukar beberapa kata sopan dengannya. Setelah basa-basi, Qin Taiya bertanya kepada pengawal rahasia Night Owl di belakangnya berapa banyak petarung tingkat Dewa Bela Diri yang ada di pasukan setan langit saat ini. Penjaga rahasia Night Owl menundukkan kepalanya dan menjawab menurut informasi yang kami kumpulkan, selain para ibel-ibel, tampaknya ada prajurit tingkat Dewa Bela Diri lain yang datang ke istana ibel Jieluo. Namun, ini hanya spekulasi, dan penjaga rahasia belum benar-benar melihat ibel surgawi ini. Moral pasukan ibel surgawi menurun drastis setelah kehilangan Dewa Bela Diri ibel surgawi. Mereka bahkan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan kepanikan pun meningkat. Wajah imam besar Oracle Sihir berangsur-angsur menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa seorang prajurit di level Dewa Bela Diri akan kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut, dan kedua kali dia kalah dari orang yang sama. Tatapan mata yang membasmi terpancar di matanya, dan dia perlahan mengepalkan tangannya, sambil berpikir dalam hatinya jika semut ini tidak segera dimusnahkan, mungkin akan menjadi malapetaka bagi King Xiao Li Ge di masa mendatang. Dia berdiri dan berkata kepada kereta perang yang tertutup dalam formasi tentara, kamu bertindak, basmi semut manusia itu. Alam Dewa Bela Diri yang berusia 20 tahun sudah membuatku merasa tidak nyaman. Kamu juga kadang merasa gelisah, hahaha. Terdengar suara tawa yang keras dan tak terkendali dari kereta perang yang tertutup itu. Dahulu kala, ada monster seperti ini di antara manusia. Dinasti Ibel Surgawi menangkapnya sebagai sandera tetapi tidak membasminya secara langsung, yang menyebabkan dia menjadi biang keladi yang menghancurkan dinasti Ibel Surgawi. Imam Besar Oracle Ibel bergumam. Kaisar Dewa King Qiao punya pengalaman seperti itu. Setan surgawi di kereta perang tertutup itu terkekeh. Selama periode dinasti Ibel Surgawi, kita tidak cukup kejam dan mengunci proton setiap saat, yang akhirnya menyebabkan bencana seperti King Qiao. Sekarang tanda-tanda seperti itu telah muncul lagi dalam ras manusia, dan mereka harus segera dicegah sejak awal. Tegas Imam Besar Oracle Sihir. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Tapi, setelah ini selesai, aku ingin mengambil senjata kekaisaran Dewa Pedang. Kata-kata Tian Yao terdengar dari kereta perang yang tertutup. Imam Besar Peramal Ibel sedikit ragu, tetapi dia tetap setuju. Baiklah, asalkan kamu bisa membasminya dan mengambil senjata Kaisar Dewa Pedang, maka kamu boleh mengambilnya. Begitu dia selesai bicara, atap kereta perang yang tertutup itu langsung jebol, dan sesosok setan surgawi menyerbu keluar dari kereta itu, menggambar parabola, dan menghantam tanah dengan keras disertai suara dentuman keras. Wah! Semua orang segera melihat lebih dekat dan akhirnya melihat setan surgawi itu dengan jelas. Setan surgawi ini tampak seperti diukir dari batu. Kakinya berada di tanah dan terhubung ke tanah, seolah-olah tumbuh dari tanah. Itu, monster batu. Seseorang segera mengenali asal-usul monster ini. Tidak banyak orang yang pernah melihat setan surgawi ini, tetapi banyak yang pernah mendengar namanya. Ibel surgawi ini adalah eksistensi yang sangat istimewa di istana Ibel Jieluo. Tubuhnya terlahir sekeras batu, dan ia memiliki garis keturunan Ibel surgawi tingkat rendah, jadi ia ditinggalkan setelah lahir. Istana Ibel Jieluo mengangkat dan membesarkannya, dan ketika ia tumbuh dewasa, ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi batu. Ketika Yesuan melihat setan surgawi ini, kata gargoyle langsung muncul di benaknya. Ya, itu benar-benar tampak seperti gargoyle.
Setan langit ini sendiri adalah setan langit tingkat rendah dengan penampilan yang mengerikan. Tubuhnya tampak seperti dipahat dari batu. Ia berdiri di tanah dengan kaki yang terhubung ke bumi. Qin Tai'er sedikit mengernyit dan menatap monster batu itu, mencoba menilai kekuatannya. Fan Gongyuan mengerutkan kening dan bertanya, Jenderal Qin, apa kekuatan ibel batu ini? Dewa bela diri tingkat 5. Jawab Qin Tai'er. Fan Gongyuan menarik napas dalam-dalam dan segera menatap Sen Tongming di sampingnya, lalu berkata dengan malu, Saudara Sen, ibel batu ini sudah menjadi dewa bela diri tingkat kelima, bagaimana kita bisa menghadapinya? Ekspresi Sen Tongming berubah serius dan dia tidak langsung menjawab. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melampaui 2 level dan bisa mengalahkan ibel batu ini jika dia mengerahkan segenap tenaganya, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang sulit. Setan batu berdiri di kaki kota dan menunjuk ke atas tembok kota semut hina tadi, keluarlah. Ye Xuan berjalan ke benteng dan melihat ke bawah. Qin Tai'er berkata, ibel ini setidaknya adalah dewa bela diri tingkat 5. Berhati-hatilah. Fan Wan-er juga bergumam, benar sekali. Sekarang kita adalah 2 pasukan yang saling berhadapan, jangan coba-coba bersikap berani. Kultivasimu hanya sebatas itu, jika kamu kalah, sudah terlambat untuk menyelamatkanmu. Menurutku, sebaiknya kita biarkan Saudara Sen yang bertarung. Sen Tongming berdiri dengan kepala tegak dan berkata dengan bangga, kamu hanyalah dewa bela diri tingkat 5, yang tidak ada apa-apanya di mataku. Melihat kultivasimu, pertempuran ini hanya bisa. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Ye Xuan memotongnya dan berkata, ya, ini aku. Biarkan aku yang memimpin. Semua orang tercengang. Ye Xuan sudah melangkah ke benteng dan terbang keluar kota. Ye Xuan berdiri di udara, menatap monster batu di bawahnya. Menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak berani ceroboh dan langsung membuka medan pedangnya. Setan batu itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit sambil berteriak, turun ke sini. Ye Xuan merasa geli, lalu menunjuk ke arahnya sambil berteriak, naiklah ke sini. Faktanya, Ye Xuan telah melihat bahwa kekuatan ibel surgawi ini pasti ada hubungannya dengan batu dan bumi. Kalau tidak, sebagai ibel surgawi, mustahil baginya untuk melepaskan keunggulan langit dan malah berdiri di tanah. Turunlah ke sini jika kau berani. Tantang monster batu itu lagi. Bagaimana jika aku tidak turun? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Mati saja kau. Monster batu itu langsung murka, mengarahkan telapak tangannya ke tanah dan mengangkatnya dengan kasar. Ledakan. Sepotong batu besar terangkat dari tanah dan menghantam Ye Xuan seperti gunung. Dentang. Ye Xuan menghunus pedangnya dan membelah batu itu menjadi 2. Setan batu menantang lagi, turunlah dari sini, semut hina. Mata Ye Xuan berkilat penuh niat membasmi, dan dia berkata dengan dingin, ini yang kau minta. Saat dia bicara, seluruh kekuatan bertarung dari niat pedang, rumah harta karun dewa pedang, dan roh bela diri naga ibel segudang meledak dalam satu tarikan napas. Seketika itu juga, pedang-pedang terbang muncul dari kehampaan, menutupi langit dengan rapat, ujung-ujung pedangnya mengarah langsung ke monster batu di bawah. Monster batu itu mendengus dingin, lalu membungkuk dan menghantam tanah dengan kedua telapak tangannya. Dia mengangkat sebuah batu setebal tembok kota dari tanah, lalu menaruhnya di atas kepalanya. Terlebih lagi, batu besar ini diperkuat oleh kekuatannya dan menjadi sangat keras. Aku bisa membangun tembok kekaisaran hanya dengan mengangkat sebidang tanah. Pedang terbangmu yang lusuh itu tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Sangat nyaman berhadapan dengan lawan sepertimu yang hanya bisa berjuang di tanah. Aku bisa tenang, memusatkan kekuatan pedangku, dan kemudian, satu serangan. Saat Ye Xuan berbicara, lebih dari 30.000 pedang terbang berkumpul menjadi semburan pedang terbang. Segera setelah itu, di depan derasnya pedang terbang, 2 cahaya pedang tajam muncul, satu terang dan menyilaukan, dan yang lainnya dingin dan berwarna biru tua. 2 bilah pedang virtual itu menyatu menjadi semburan pedang terbang, seketika itu juga semburan pedang terbang itu meletus dengan ketajaman tiada taraf yang membuat orang gemetar ketakutan. Semua orang dan setan surgawi yang hadir menarik napas dalam-dalam untuk menahan tekanan tajam yang kuat ini. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan, tetapi Ye Xuan tidak berniat mengakhirinya. Dia menggenggam kedua tangannya, melepaskan semua niat pedangnya, dan mengubah dirinya menjadi aliran pedang terbang. Dalam sekejap, niat pedang yang dipadatkan oleh derasnya pedang terbang mencapai puncaknya dan menyerbu ke arah monster batu di bawah seperti bima sakti yang jatuh ke tanah. Monster batu itu merasakan kekuatan mengerikan dari derasnya pedang terbang, dan ekspresi serius muncul di wajahnya yang sedingin dan kaku seperti batu. Namun, tidak ada cara untuk mundur saat ini. Dia menggertakkan giginya dan meraung, mendorong batu besar di telapak tangannya keluar dan menabrak semburan pedang terbang.
Hujan pedang terbang itu jatuh bagai galaksi yang turun dari langit dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus bebatuan dengan bunyi ledakan dan terus menembus bumi. Monster batu itu meraung keras, dan menggerakkan tangannya, dia mengangkat bongkahan batu dari tanah dan melemparkannya ke dalam derasnya pedang terbang. Bang, 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 hujan pedang terbang itu tak terbendung, menghancurkan batu-batu hingga berkeping-keping, bagaikan sungai bintang yang jatuh ke tanah, dan tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya. Ekspresi wajah monster batu itu menjadi semakin serius. Akhirnya, dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan mengumpulkan tanah di sekitarnya, membentuk lapisan batu keras yang menutupi seluruh tubuhnya. Hujan pedang terbang menembus bumi, seperti sungai bintang yang jatuh ke tanah, menyebabkan serangkaian suara keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kerikil beterbangan kemana-mana, asap dan debu memenuhi udara, gelombang udara melonjak, bumi berguncang, dan suaranya memekakkan telinga. Saat kekuatan itu berkobar, sesosok tubuh terbang keluar dan mendarat dengan ringan di tanah. Itu adalah Ye Xuan. Ye Xuan memegang jiwa ibel surgawi di tangannya dan meremasnya dengan lembut, menyebabkannya meledak menjadi langit yang penuh dengan esensi sejati. Dia menghisapnya ke telapak tangannya, mengumpulkannya ke lautan Qi-nya, dan terus memadatkan bintang-bintang esensi sejati. Setelah membasmi monster batu itu, kekuatan semburan pedang terbang di belakangnya belum sepenuhnya berakhir. Ia menembus ke dalam bumi dengan suara ledakan, menciptakan lubang tanpa dasar di bumi. Ye Xuan mengumpulkan esensi sejatinya di laut Qi-nya dan menggabungkannya dengan separuh asli bintang esensi sejati untuk memadatkan bintang esensi sejati yang utuh. Kemudian dia melangkah keluar dari debu yang beterbangan, melangkah maju untuk mencapai puncak tembok kota, berbalik dan mengangkat tangannya, lalu angin kencang bertiup, membubarkan debu yang mengendap. Seluruh tempat itu sunyi. Kekuatan seperti itu sebanding dengan kekuatan surga. Bayangan bintang-bintang yang jatuh ke tanah tertanam kuat dalam pikiran setiap orang yang hadir. Bahkan di antara pasukan ibel surgawi di bawah kota, banyak ibel surgawi menunjukkan ekspresi ketakutan. Ekspresi Moyu, pendeta tinggi suku Raja Ibel, menjadi semakin jelek. Dia mengundang monster batu keluar dari istana ibel Jieluo. Awalnya dia mengira monster batu akan cukup untuk menyapu bersih semua pasukan tempur teratas dari tentara Long Yuan. Namun, dia tidak menyangka bahwa monster itu akan hancur dalam satu pertempuran. Itu benar-benar di luar dugaannya. Ye Xuan berdiri di benteng dan bertanya kepada pengawal rahasia Night Owl di depannya apakah ada orang di pasukan setan langit yang bisa bertarung. Pengawal rahasia burung hantu malam menundukkan kepalanya dengan puas dan menjawab, kecuali peramal ajaib, menurut informasi, tidak ada lagi. Ye Xuan tersenyum, berbalik, menghadapi 1,5 juta tentara ibel surgawi, dan berteriak, siapa lagi? Begitu kata-kata ini keluar, terjadilah keributan di pasukan ibel surgawi. Sebagian ibel surgawi marah, sementara yang lain ketakutan. Namun, tak peduli apakah mereka marah atau takut, tidak ada satupun setan surgawi yang berani keluar. 3 dewa bela diri ibel surgawi telah terbasmi. Bagaimana mungkin ibel surgawi tingkat rendah yang baru saja direkrut ke dalam pasukan berani menantang? Pasukan Long Yuan bersemangat tinggi, berteriak serempak Mayor Jenderal perkasa. Mayor Jenderal tak terkalahkan. Teriakan itu memekakkan telinga dan sangat arogan. Ye Xuan tidak tahan lagi, jadi dia segera menurunkan tangannya untuk membungkam semua orang jangan menonjolkan diri. Jangan menonjolkan diri. Southern Wilderness Army senang sekaligus kecewa. Mereka senang karena mereka semua adalah pasukan manusia, dan tentu saja semakin kuat mereka, semakin baik. Namun karena pasukan Southern Wilderness mereka tidak sekuat itu, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Fan Wan-er sangat terkejut dan bergumam dalam hatinya dia tampaknya lebih kuat dari yang diharapkan. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kemampuannya? Bukan hanya Fan Wan-er yang kebingungan, tetapi Shen Tongming juga kebingungan. Sejak aliran pedang terbang seperti galaksi jatuh ke tanah muncul, alis Shen Tongming berkerut. Ye Xuan sekali lagi menyegarkan kognisinya. Dia berpikir sejenak sebelum yakin bahwa meskipun dia tidak dapat mengeluarkan rentetan pedang terbang yang begitu kuat, itu akan tetap efektif jika dia berusaha sekuat tenaga. 100 mil barat laut dari ibu kota kuno Zhenyu, ada Kam Tianyao yang kecil namun mewah. Di dalam tenda emas yang berkilauan dengan permata dan batu mulia, Raja Ibel Yama menggunakan teknik rahasia untuk menyaksikan pertempuran di depan ibu kota kuno Zhenyu. Ketika Moyu memimpin pasukan Ibel surgawi ke ibu kota kuno Zhenyu, Raja Ibel Yama tiba. Tentu saja dia harus menyaksikan pertempuran ini. Pertempuran ini tidak hanya terkait dengan situasi pertempuran di ibu kota kuno Zhenyu, tetapi juga dengan situasi yang akan dia hadapi. Pasukan Ibel surgawi dikalahkan dalam 3 pertempuran. Alih-alih marah, Raja Ibel Yama bertepuk tangan dan bersorak. Semakin menyedihkan kekalahan sang Oracle Ibel, semakin terbukti bahwa ia bukannya tidak kompeten,
tetapi hanya kurang beruntung dan lawannya terlalu kuat. Akan lebih baik jika Oracle Evil dikalahkan secara langsung, sehingga ia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dalam memimpin pasukan. Pangeran Kuilong sedang duduk di singgasana emas, wajahnya tidak terlihat bagus. Bukan karena sakit, tetapi karena takut. Titik titik titik. Titik titik titik. Dia bersembunyi di kota Yan Yao dan tidak berani kembali menemui Kaisar Evil di Tian. Dia merasa jika dia tertangkap, dia pasti akan dikuliti oleh Kaisar Evil di Tian. Dia terjebak dalam kondisi ketakutan dan kekosongan setiap hari, akan aneh jika dia terlihat baik-baik saja. Terlebih lagi, dia secara bertahap menemukan bahwa dia akan tidak beruntung dalam segala hal yang berhubungan dengan Yesuan. Sejak pertama kali kita bertemu di kota Tianxiao, aku selalu tidak beruntung setiap kali bertemu denganmu. Hal itu hampir membuatnya mengalami reaksi stres. Setiap kali dia melihat Yesuan, hatinya bergetar. Kakek, kalau sampai aku keluar seperti ini dan Kaisar tahu, aku pasti akan ditangkap dan dipukuli sampai mati, kata Pangeran Kuilong dengan panik. Raja Evil Yama berbalik dan melotot ke arahnya, lalu mendengus, apa yang kau takutkan? Jika kau ingin mendapatkan kembali kepercayaan ayahmu, kau harus merebut kembali kota penjara kuno. Dan itu tidak dapat direbut kembali oleh Evil surgawi lainnya, itu harus direbut kembali olehmu sendiri. Tapi bagaimana aku bisa menerimanya? Bahkan leluhur para Evil sudah mati. Lihat binatang buas bernama Ye itu. Dia telah membasmi 3 dewa bela diri lagi. Bahkan Evil surgawi dari kuil abadi dan istana Evil Jieluo bukanlah tandingannya. Apa yang bisa kulakukan? Pangeran Kuilong meraung kegirangan, ekspresinya sedikit gila, seolah-olah dia disiksa sampai gila. Raja Evil Yama menghampirinya dan menamparnya dengan punggung tangannya. Wah, tenang saja, ini hanya kekalahan, apa masalahnya? Pangeran Kuilong membungkuk, seluruh tubuhnya gemetar, dan mengepalkan tangannya sambil berkata, namun ayahku tidak lagi mempercayaiku. Itu karena dia pikir pasukan Long Yuan mudah dihadapi. Sekarang lihatlah seberapa parah kekalahan Mo Yu. Dia kalah dalam 3 pertempuran dan 3 kali, dan 3 dewa bela diri Evil surgawi tewas. Dia bahkan belum memulai pengepungan, dan dia sudah dikalahkan seperti ini. Ketika Raja Evil Yama mengatakan ini, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia mendengus dingin setelah dia menyelesaikan pertempuran ini, kami akan segera pergi dan mengambil kembali kekuatan untuk memimpin pasukan. Tetapi Oracle Evil ditunjuk oleh ayahku sendiri. Pangeran Kuilong masih takut. Tidak usah peduli siapa yang mengangkatnya. Dia hanya orang rendahan yang bekerja untuk keluarga kerajaan Celestial Demon. Kau adalah putra mahkota klan Celestial Demon. Tidaklah berlebihan untuk membasmi seorang jenderal yang kalah sepertimu. Saat Raja Evil Yama berbicara, niat membasmi yang dingin terpancar di wajahnya. Tepat saat Raja Evil Yama berbicara, gambar teleskop yang diciptakan oleh teknik rahasia berubah, dan pertempuran dimulai lagi. Ibu kota penjara kuno. Di gerbang kota utara, wajah Mo Yu tampak sangat jelek. Pasukan Evil surgawi kehilangan 3 dewa bela diri berturut-turut, dan mereka semua adalah Evil surgawi dengan status terhormat di kuil abadi dan istana Evil Jieluo. Terlebih lagi, ketiga dewa bela diri Evil surgawi semuanya mati di tangan satu orang. Kalau kita tidak dapat membasmi orang ini dalam pertempuran ini, maka kita akan kalah total, tidak peduli bagaimana kita bertarung. Yang membuat Mo Yu semakin marah adalah semua petarung top yang diundang kali ini telah tewas. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia perlahan berdiri dari kereta suci kuil, melepaskan jubah emas di punggungnya, dan melompat ke udara. 6 lengan terbuka pada saat yang sama, meledak dengan momentum kuat yang tak tertandingi, mendominasi dunia dan menjadi sangat kuat. Kelima lengan peramal ajaib itu tetap terbuka, dan lengan pertama di sebelah kanan menunjuk ke arah Yesuan dan berteriak, apakah kau berani melawan aku? Wow, kedua pasukan gempar pada saat yang sama. Sangat jarang seorang panglima tertinggi dari satu pihak hadir secara langsung dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, seorang panglima militer harus memimpin seluruh pasukan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan saat ia bertempur dengan para jenderalnya, situasi akan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam 300 tahun terakhir, Qin Tai jarang pergi berperang secara pribadi. Para pengawal rahasia Night Owl telah mengetahui semua informasi tentang Oracle Ajaib. Bagaimanapun, dia adalah pendeta tinggi dari Departemen Raja Evil. Informasi tentang Evil surgawi semacam ini yang selalu terungkap ke publik selalu yang paling terperinci. Mo Yu, pendeta kepala Raja Evil, memiliki 6 lengan dan dapat menyemburkan petir dan guntur dari mulutnya, serta memanggil angin dan hujan. Ia telah menjabat sebagai pendeta kepala Raja Evil selama 50 tahun, dan kultivasinya telah mencapai dewa bela diri tingkat ke-6. Ia memegang harta karun Raja Evil, relik Evil Tuo. Menurut kitab suci istana Evil Jieluo yang telah hilang,
relik Ibel Tuo ditinggalkan oleh seorang Ibel Tuo di zaman kuno, dan seharusnya menjadi harta karun Raja Dewa. Hah! Dewa bela diri tingkat 6 yang memegang harta karun suci. Kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan seluruh pasukan Long Yuan mulai mengkhawatirkan Qin Taya. Jenderal, kita tidak perlu melawan. Kita hanya perlu mempertahankan ibu kota kuno Zhenyu, Fang Qiangqiao mengingatkan. Qin Taya tetap diam, tampak sedang menimbang untung dan ruginya. Meskipun Fan Gongyuan bukan anggota tentara Long Yuan, dari sudut pandangnya, dia juga tidak ingin Qin Taya ikut berperang. Jika terjadi kecelakaan dan ibu kota kuno Zhenyu hancur, tentara Nan Huang miliknya juga akan menderita. Fan Gongyuan segera menoleh ke arah Shen Tongming dan bertanya, lihat ini. Shen Tongming tampak sedikit jelek. Ketika Moti keluar, dia merasa dewa bela diri tingkat ketiga terlalu lemah dan dia tidak mau bertarung. Ketika Kui Seng keluar, dia mengira dia bisa membasminya dengan 3 pedang, jadi dia tidak menganggapnya serius. Memikirkan permintaan Long Yuanjun, dia menghunus pedangnya dengan enggan. Ketika monster batu itu keluar, kultivasinya sudah 2 tingkat lebih tinggi darinya. Meski begitu, dia masih yakin bisa menang dengan melompat 2 tingkat, tetapi itu akan cukup sulit. Sekarang, Komandan Pasukan Ibel Surgawi, Imam Besar Oracle Ibel, benar-benar pergi berperang secara pribadi. Dia adalah dewa bela diri tingkat 6, memegang harta Raja Dewa, yang 3 alam lebih tinggi darinya. Bagaimana cara mengatasinya? Di hadapan orang kuat setingkat dewa bela diri, siapakah yang dapat melompat 3 tingkat untuk bertarung? Siapa yang cukup gila untuk menantang lawan yang 3 tingkat lebih tinggi darinya? Apakah dia mencari kematian? Melihat Shen Tongming terdiam, Fan Gongyuan bertanya, Saudara Shen. Pahlawan Shen, peramal Ibel ini adalah pendeta tinggi klan Ibel Langit. Dia terlalu kuat. Aku tidak punya pilihan selain memintamu untuk bertindak. Ekspresi Shen Tongming menjadi semakin buruk ketika ditanya pertanyaan ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jenderal Fan, Ibel ini 1 tingkat lebih tinggi dariku. Fan Gongyuan tidak mengerti maksud perkataan Shen Tongming dan terus mendesaknya tidak apa-apa. Aku pernah mendengar bahwa si gila pedang gurun selatan memiliki kemampuan untuk membasmi musuh yang levelnya lebih tinggi. Wajah Shen Tongming sehitam dasar panci, dan dia mengutuk dalam hatinya apakah kamu bodoh. Membasmi musuh yang levelnya lebih tinggi berarti melompati 1 level, siapa sih yang akan melompati 3 level? Apakah kamu sakit? Fan Gong sangat cemas. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, mereka akan mengalahkan komandan pasukan Ibel Surgawi, yang akan menjadi pencapaian besar. Jadi dia terus mendesak Saudara Shen, kami menunggu Anda untuk bertindak. Jika Anda membasmi Ibel ini, kita akan menang besar. Fan Wan-er juga mendesak dengan cemas, Saudara Shen, tolong lakukan 1 gerakan. Anggap saja itu membantu saya dan ayah. Selama kita memenangkan permainan ini, kita akan menang besar. Ya, semakin Fan Gongyuan dan putrinya mendesak, semakin malu pula Shen Tongming. Jika dia pergi berperang, kalau begitu, Anda mencari kematian. Jika kita tidak bertarung, itu berarti dipanggang di atas api. Mata Shen Tongming bergerak liar dan dia melihat Ye Xuan tak jauh darinya. Ye Xuan menyadari bahwa dia sedang menatapnya, memberinya senyuman hangat, memberi isyarat mengundangnya, dan berkata sekarang giliranmu. Wajah Shen Tongming semakin gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam siapa yang akan melompati 3 tingkat untuk menghadapi musuh. Aku tidak akan bertarung dalam pertempuran ini. Ketika Fan Gong mendengar ini, dia tercengang dan bertanya dengan bingung Saudara Shen, kamu tidak bertarung selama ini. Apakah kamu tidak menghemat energimu? Kita bahkan belum bertarung 1 kali pun, bagaimana mungkin? Wajah Shen Tongming memerah, dan dia dengan cepat menjelaskan kultivasiku saat ini berada di tingkat ketiga alam dewa bela diri, tetapi beri aku waktu 3 bulan, dan aku akan membasmi binatang buas ini. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, jadi kamu tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Lalu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berbicara kepadaku tentang harta karun Dewa Pedang? Shen Tongming merasa malu dan marah, lalu mendengus apakah kamu pernah melihat seseorang yang dapat melompati 3 tingkat untuk menghadapi musuh? Aku tidak bisa mengalahkannya, bagaimana mungkin kamu bisa? Ye Xuan tidak berkata apa-apa. Dia melangkah maju, melangkah ke benteng, menghadapinya, lalu melompat mundur, melakukan salto ke belakang dan terbang keluar kota untuk melawan Oracle Ibel, membalasnya langsung dengan tindakannya. Wajah Shen Tongming langsung berubah gelap seperti dasar panci. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar akan keluar untuk melawan Dewa Bela Diri tingkat 6. Dia tahu dengan jelas bahwa level kultivasi Ye Xuan saat ini hanyalah level kedua dari alam Dewa Bela Diri, dan dia baru saja mencapai terobosan. Ada perbedaan 4 level, bukankah ini seperti mencari kematian? Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika Ye Xuan kalah sekarang, dia akan kehilangan muka.
Bahkan jika Ye Xuan dikalahkan, orang lain akan mengatakan bahwa dia sangat berani, atau setidaknya berani bertarung, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dan situasinya sungguh memalukan. Sebelumnya, dia menunggu Qin Tai A dan Ye Xuan untuk mengajaknya bertarung sehingga dia bisa melanjutkan pembahasan masalah perbendaharaan Dewa Pedang. Tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang tiga dewa bela diri ibel surgawi berturut-turut, dan Ye Xuan membasmi mereka hanya dengan beberapa pedang. Ketika Oracle Ibel muncul, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mampu lagi melawannya. Situasi ini jauh berbeda dari rencana awalnya. Fan Wan-er sedikit marah. Dia pernah berlatih di makam pedang di hutan belantara selatan sebelumnya. Meskipun dia adalah sekte luar dan memiliki sedikit hubungan dengan area terlarang makam pedang, dia dan Shen Tongming dapat dianggap sebagai kakak dan adik senior dan junior. Kegagalan Shen Tongming untuk bertarung membuatnya merasa malu. Sebelumnya, dia pernah membual di depan Ye Xuan tentang betapa hebatnya Shen Tongming, tetapi sekarang fakta memberinya tamparan keras di wajahnya. Dia melirik Shen Tongming dengan tidak senang, lalu menoleh ke atas untuk melihat ke udara, mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya ada perbedaan empat alam, bagaimana dia bisa bertarung. Dia tidak akan dipukuli sampai mati, kan? Fan Gongyuan juga terkejut dan menatap Qin Tai A dengan tatapan bingung. Ketika Ye Xuan membasmi Dewa Perang Ibel Surgawi tingkat ketiga, dia sudah merasakannya luar biasa. Kemudian, dia membasmi Kui Seng, yang berada di tingkat keempat alam Dewa Bela Diri, dan dia terkejut. Kemudian, dia membasmi monster batu di tingkat kelima alam Dewa Bela Diri. Dia tidak bisa lagi mengerti bagaimana dia melakukannya. Sekarang, Ye Xuan kembali berperang, dan orang yang akan dilawannya adalah pendeta tinggi Mo Yu dari suku Raja Ibel, Dewa Bela Diri tingkat 6 yang memegang harta paling berharga milik suku Raja Ibel, relik Mo Tuo. Fan Gong merasa ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian, dan dia segera melihat ke arah Qin Tai A dan bertanya dengan cemas, Jenderal Qin, apakah ini akan berhasil? Qin Tai A tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya, mencabut tombak Haori dari kehampaan, dan membantingnya ke tanah. Tentu saja ini harus dipersiapkan dan diambil tindakan segera jika situasinya tidak tepat. Di luar kota, di udara, Ye Xuan dan Mo Yu saling berhadapan pada jarak 100 kaki. Ada kilatan niat membasmi di mata Mo Yu, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Awalnya dia khawatir Ye Xuan tidak mau bertarung, dan kemudian dia tidak akan punya kesempatan untuk mencekik penjahat yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini. Sekarang, Ye Xuan benar-benar keluar kota untuk bertarung, yang memberinya kesempatan yang paling ia inginkan. Aku tidak menyangka kau berani keluar dan mati. Bagaimana kau tahu itu basmi diri? Ye Xuan bertanya balik sambil menyeringai. Deru pedang terbang yang baru saja kau gunakan untuk membasmi monster batu itu tidak ada gunanya bagiku. Dan dengan tingkat kultivasimu yang berada di tingkat kedua alam Dewa Bela Diri, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati, atau bahkan membasmimu dalam 3 gerakan. Mo Yu mengangkat kepalanya dan menunjukkan kesombongan seorang pendeta tinggi, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang sekarat. Kamu bisa mencoba. Ye Xuan tetap tenang dan melambai padanya. Aku benar-benar khawatir kau akan melarikan diri, jadi aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Aku akan mengakhiri hidupmu dalam 3 gerakan. Saat sang Oracle Ibel berbicara, keenam lengannya terbentang, membuka wilayah Dewa Perang, dan lingkaran cahaya emas Ibel bangkit. Harta karun paling berharga milik Raja Ibel, relik Motu, terbang keluar, dan dia membuka mulut dan menelannya ke dalam perutnya. Semua penonton yang hadir sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Aku belum pernah melihat seseorang menelan harta karun Raja Dewa, dan aku tidak mengerti apa yang ingin dilakukan peramal itu. Setelah Mo Yu menelan relik Mo Tuo, tubuhnya mulai berubah. Otot-otot di punggungnya menggembung, dan tiba-tiba keenam lengannya terentang dengan suara bang. Bersama dengan 6 lengan asli, totalnya ada 12 lengan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak. Ada 6 lengan lagi. Apa yang terjadi? Sudah aneh kalau Oracle Ibel awalnya punya 6 lengan, dan sekarang punya 12 lengan, makin aneh saja. Setelah Oracle memperoleh 6 lengan lagi, aura yang dipancarkannya mulai melonjak cepat, seketika mencapai puncak Dewa Bela Diri tingkat ke-6, dan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk menerobos alam. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, semua orang di pasukan Long Yuan telah menyadari bahwa Mo Yu memiliki niat membasmi dan akan menggunakan seluruh kekuatannya. Jenderal, peramal Ibel punya niat membasmi. Dia ingin membasmi jenderal muda itu. Fang Qiangqiao berkata dengan cemas. Tentu saja Qin Tai A juga menyadarinya, dan ekspresinya menjadi serius, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak memanggil Ye Xuan kembali. Sebaliknya, dia memegang tombak Haori lebih erat. Di udara, sang peramal Ibel mencibir dan berkata, karena kamu berani keluar untuk bertarung, jangan lari jika kamu punya nyali.
Baiklah, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kita harus berjuang sampai akhir dan tidak seorang pun boleh pergi. Siapapun yang melarikan diri lebih dulu adalah seekor guk-guk, kata Yesuan sambil tersenyum. Jangan khawatir, asalkan kamu tidak takut dengan kekuatan ledakanku. Moyu menunjukkan senyum muram di wajahnya dan terus menyerap energi dari relik Motuo, kekuatannya terus melonjak. Apakah menurutmu hanya kau yang bisa menunjukkan kekuatan bertarungmu? Mari kita lakukan bersama. Selagi Yesuan bicara, dia perlahan mengangkat tangan kirinya, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan meledakkan bintang esensi sejati yang baru saja terkondensasi belum lama ini. Semburan energi sejati menyeruak keluar, menghantam penghalang ketiga alam dewa bela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 getaran di tingkat jiwa menyebar, dan gerbang utama ketiga alam dewa bela diri terbuka. Yesuan melangkah ke tingkat ketiga alam dewa bela diri dalam satu gerakan. Kekuatan tempurnya melonjak secara eksponensial, dan seluruh auranya meroket. Tampaknya ada ketajaman yang tak tertandingi di matanya yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Di langit, sang peramal ajaib menyerap energi relik Ibel dan tumbuh menjadi 12 lengan, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan relik Ibel ke udara. Relik Motu itu terbang tinggi ke angkasa dan membesar dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata terbuka. Dalam sekejap mata, benda itu menjadi sebesar gunung. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat wujud sebenarnya dari peninggalan Motu. Ada 3 wajah pada relik Motu, 3 wajah dengan ekspresi berbeda, seolah-olah mewakili 3 keadaan Motu yang berbeda. Peninggalan Motu berputar perlahan di langit, dan ketiga wajahnya bergantian menatap makhluk-makhluk di bawahnya. Wajah pertama licik dan serakah. Wajah kedua garang dan marah. Wajah ketiga sombong dan bodoh. Tak lama kemudian seseorang menyadari arti sebenarnya dari 3 wajah pada peninggalan Motu. Titik titik titik. Titik titik titik. Itulah perwujudan 3 setan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Peninggalan Motu mewujud dan seketika memancarkan tekanan dahsyat yang membuat orang gemetar ketakutan. Setiap kali relik Motu diputar, terdengar suara gemuruh, seolah-olah 100.000 Motu tengah melantunkan aksara Sansekerta, sungguh menakjubkan. Di atas tembok kota, ketika semua orang melihat wujud asli relik Motu, mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat dewa dan setan kuno. Ada tekanan di hati mereka, membuat mereka bahkan kesulitan bernapas. Begitu peninggalan Motu muncul, seorang pria di menara tertinggi kota kuno Zenyu mengerutkan kening. Orang ini adalah King Su. Dia muncul saat merasakan napas dari relik Ibel. Saat dia melihat relik Ibel menampakkan wujud aslinya yang berwajah 3, ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri relik Ibel telah muncul lagi. Berapa banyak jiwa yang akan ditelannya kali ini? Relik Ibel. Selain suku Raja Ibel dari negara Ibel surgawi kuno, orang yang paling tahu tentangnya adalah Chang Yue Haige. King Su belum pernah melihat relik Motu, tetapi dia telah melihat kemunculan pertama relik Motu dalam ilusi takdir Tanah Suci. Relik Ibel pertama kali muncul lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, relik Ibel muncul di dunia dan melahap jiwa makhluk hidup ribuan mil jauhnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu harta karun jahat yang paling menakutkan di dunia. Yesuan tidak tahu asal-usul relik Ibel, tetapi dia bisa merasakan dari aura jahatnya bahwa benda aneh ini sangat menakutkan. Maka dia tidak berani gegabah, langsung membuka medan pedang dan berkonsentrasi untuk membalas. Setelah melepaskan relik Ibel, Oracle Ibel tertawa terbahak-bahak. Kau tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang, guntur kesengsaraan yang menghina dunia. Dia berteriak keras, dan relik Ibel berputar lagi, menyebabkan wajah serakah pertama membuka mulutnya dan mengeluarkan suara guntur yang dahsyat. Ledakan, kilatan petir yang dahsyat menyambar, menembus alam dan ruang, seolah hendak menembus Yesuan beserta alamnya. King Su telah melihat pemandangan ini dalam ilusi takdir. Serangan guntur yang menghina dunia inilah yang hampir memusnahkan Chang Yue Haige. Saat itu, Chang Yue Haige menghitung ramalan takdir. Setelah melalui banyak perdebatan, pemimpin Chang Yue Haige pada generasi itu merasa bahwa memasuki sebab akibat akan menghancurkan takdir, jadi dia memimpin sebagian besar murid Chang Yue Haige ke tempat terpencil kuno, berniat untuk menghancurkannya sebelum sesuatu yang ditakdirkan menjadi malapetaka muncul di dunia. Pada saat itu, lebih dari 300 tetua dan murid Chang Yue Haige memasuki tempat terpencil kuno dan mencari selama 3 bulan. Akhirnya, mereka menemukan relik Ibel di makam Ibel surgawi kuno. Chang Yue Haige mengambil relik Motu dari tanah tandus kuno dan bersiap membawanya kembali ke tanah suci dan menghancurkannya. Tanpa diduga, ketika para tetua dan murid Chang Yue Haige melewati sebuah kota kuno, relik Ibel itu menghisap darah seorang murid dan terbangun, melahap jiwa jutaan makhluk di kota kuno itu. Setelah melahap jutaan nyawa, kekuatan yang dilepaskan oleh relik Ibel tak tertandingi. Sekalipun semua tetua Chang Yue Haige menyerang bersama,
mereka tetap saja bukan tandingannya. Pada akhirnya, lebih dari 300 tetua dan murid Chang Yue Haige terbasmi, dan hanya Master Pavilion generasi itu yang melarikan diri dari kota kuno dan kembali ke Tanah Suci. Master Pavilion pada generasi itu meninggalkan instruksi terakhir, yang dengan jelas memperingatkan generasi mendatang agar tidak terlibat dalam sebab akibat takdir. Setelah meninggalkan instruksinya, pemimpin generasi itu meninggal. Sejak saat itu pula cara Chang Yue Haige menghadapi ramalan takdir berubah. Semua ramalan takdir dihindari dengan mematahkan sebab dan akibat. 10.000 tahun telah berlalu. King Su merasa sangat rumit ketika dia melihat peninggalan Motu yang asli. 10.000 tahun kemudian, peninggalan Motu muncul kembali dan menyambar petir yang dahsyat. King Su tiba-tiba mengerutkan kening dan sebuah tebakan muncul di benaknya jika Ye Xuan tewas dalam pertempuran ini, apakah ramalan bintang Ibel akan kembali ke titik awal? Tepat ketika guntur yang menghina dunia hendak menembus wilayah pedang. Ye Xuan memanggil rumah harta karun Dewa Pedang, memadatkan cahaya pedang yang menyilaukan, menjepit taktik pedang dengan tangannya dan mengarahkannya, cahaya bilah pedang virtual pun terbang keluar, menghadapi guntur yang menghina dunia. Perbendaharaan Dewa Pedang ditambah pedang cahaya Void, dua senjata kekaisaran yang tiada taraf, seberapa kuatkah mereka? Meskipun relik Ibel sangat jahat, mereka masih kalah bersaing dengan dua prajurit kekaisaran yang dikendalikan oleh teknik pedang surgawi. Pedang itu berkelebat dan melesat keluar, mematahkan guntur yang menggemparkan dunia dengan satu serangan. Ledakan, guntur bergemuruh, dan guntur yang menghina dunia pun musnah di depan medan pedang. Kekuatan itu meledak dan membentuk badai petir. Wah, badai petir mengamuk di langit, menciptakan gelombang kejut yang menyapu dan menghantam tanah, menimbulkan angin kencang dan menerbangkan pasir. Kekuatannya menyebar hingga ribuan kaki sebelum perlahan melemah. Serangan terkuat adalah pertahanan terkuat. Ye Xuan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan guntur yang menentang dunia dengan niat pedangnya, membentuk formula pedang dengan tangannya, membuka pikirannya, memadatkan cahaya pedang kedua, dan berteriak dengan suara yang dalam pedang surgawi, hancurkan langit. Dentang, cahaya pedang biru tua melesat keluar, dan Void Blade Dark menerobos area yang dilanda badai petir dan menebas ke arah Demon Oracle. Mata sang Oracle Ibel terfokus, dan saat ia membuka mulutnya, tiba-tiba sambaran petir menyambar relik sang Ibel. Peninggalan Motu itu berputar lagi, menampakkan wajah marah kedua, dan tiba-tiba melepaskan guntur kedua yang menghina dunia ketika membuka mulutnya. Ledakan, guntur yang menghina dunia menyambar cahaya pedang biru tua, dan dengan paksa menghancurkan pedang itu. Kedua belah pihak saling menyerang dengan guntur yang mencengangkan dunia dan teknik pedang surgawi, mengakibatkan langit runtuh dan bumi retak, dan pertempuran itu menjadi sangat sengit. Kontes tingkat ini tidak tampak seperti kontes antara dua lawan yang berbeda 3 tingkat dalam ranah. Shen Tongming mendongak dan melihat situasi pertempuran di langit, alisnya berkerut semakin erat. Seorang martial god Rilem, yang tidak pernah dianggap serius olehnya, ternyata dapat bertarung dengan martial god Ibel surgawi tingkat 6 sejauh ini, dan sama sekali tidak dirugikan. Dia merasakan sedikit sesak di dadanya dan tampak sangat malu. Para jenderal tentara Long Yuan awalnya sangat yakin dengan jenderal utama mereka. Mereka juga tahu bahwa jenderal utama mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga dia bisa melawan pendeta tinggi dari Departemen Raja Ibel. Senyum terpancar di mata Kintaya. Awalnya dia sangat khawatir, tetapi sekarang dia merasa sedikit lega, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Di atas langit, sang peramal juga tampak terkejut. Dewa-dewa bela diri yang kuat dan tak terhitung jumlahnya telah mati karena relik Ibel ini, tetapi sekarang seorang dewa bela diri yang 3 alam lebih rendah darinya mampu bersaing dengannya, yang membuatnya merasa sangat luar biasa. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Mo Yu mendengus dingin dan berteriak, peninggalan Motuo, buka ketiga sisinya secara bersamaan. Ledakan, terdengar guntur di langit, dan peninggalan Motu segera mulai retak, berubah menjadi bentuk yang lebih aneh lagi. Tinggi di langit, di bawah awan. Baik kamu dewa bela diri tingkat 2 atau 3, di hadapanku kamu hanyalah semut. Kamu akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu cubitan. Sang peramal Ibel mengangkat kepalanya dengan ekspresi sombong. Dengan teriakan dari Demonic Oracle, relik Ibel terbelah menjadi 3 bagian. Ketiga wajah itu menghadap Ye Xuan pada saat yang sama. Ketiga wajah keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan membuka mulut mereka pada saat yang sama dan memuntahkan guntur yang menghina dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 halilintar penghancur dunia menyambar secara bersamaan, dengan kekuatan yang begitu dahsyatnya sehingga langit dan bumi berubah warna. Seluruh pasukan Long Yuan tersentak. Jika mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa guntur penghancur dunia ini dimuntahkan oleh relik Motuo, mereka akan mengira bahwa 9 provinsi sedang runtuh dan malapetaka akan datang. Ye Xuan berdiri diam di kehampaan, menatap ke atas untuk menghadapi 3 guntur yang menghina dunia. Domain pedang meliputi area seluas 1000 kaki.
Bayangan pedang ajaib di belakangnya meledak menjadi ujung yang tajam, dan aura yang kuat menyapu dirinya. Apa bedanya 3 petir yang mencela dunia dan 1? Selama kekuatannya bisa dipatahkan oleh niat pedangku, petir itu tidak akan bisa mendekatiku. Sejak saat aku mematahkan petir pertamamu yang mencela dunia, kau tidak akan bisa menang. Ye Xuan sekali lagi mengaktifkan seni pedang surgawi, dan kekuatan spiritualnya mencapai level terkuatnya. Dia mengendalikan 2 bilah virtual dan pedang kunpeng secara bersamaan. 3 cahaya pedang melesat keluar pada saat yang sama, menuju guntur yang mencemooh dunia. Ledakan. Titik titik titik. Titik titik titik. 6 kekuatan yang tak tertandingi itu bertabrakan, dan kekuatan itu meledak dan menghancurkan ribuan kaki kehampaan, menyebabkan ruang angkasa runtuh dan bumi runtuh. 3 cahaya pedang mematahkan 3 guntur yang menghina dunia, dan masih ada sedikit kekuatan tersisa. Ye Xuan berteriak dengan suara berat dan mendorong telapak tangannya ke atas. Pedang yang ditujukan pada Void Blade Light, Void Blade Dark, dan Kunpeng Sword melonjak lagi, melaju kencang menuju Motu Relics. Dentang. Pedang pertama, Virtual Blade, memiliki kecepatan cahaya tercepat. Pedang itu melesat ke wajah Tan, menyebabkan relik Ibel bergetar hebat. Kemudian cahaya pedang kedua menyala, dan bila pedang virtual itu menembus wajah marah itu. Sinar terakhir cahaya pedang menembus wajah idiot itu, dan pedang Kunpeng tertancap di tengah alis wajah idiot itu, dan badan pedang itu masih bergetar. 2 bilah pedang virtual menembus relik Ibel, dan aliran energi kematian pun tiba-tiba keluar dari relik Ibel. Melihat hal itu, sang peramal Ibel langsung murka otang pembawa sial. Ia pun langsung berteriak keras dan membuka mulutnya hendak menyemburkan suara gemuruh yang dahsyat ke arah relik Motu tersebut. Guntur yang dahsyat menghantam relik Motu, dengan paksa menekan aura jahat dan mematikan yang ada di dalamnya. Sepertinya relik Motu milikmu sudah tidak berguna lagi. Ye Xuan melihat kedua lubang pada relik Motu tersebut dan tersenyum. Mo Yu mendengus dingin. Jika aku tidak salah, pedang yang dimasukkan ke dalam relik Motuo adalah harta karun hidupmu. Jadi apa? Ye Xuan sangat tenang. Kalau begitu mari kita mulai dengan harta karun kelahiranmu. Mo Yu mengangkat tangannya untuk mengendalikan relik Motuo. Wajah bodoh dari relik Motu segera membuka mulutnya dan menggigit pedang Kunpeng, mencoba menelannya secara langsung. Ye Xuan mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan membuat gerakan pedang, mencoba memanggil kembali pedang Kunpeng. Namun, wajah bodoh dari relik Motu menggigit pedang Kunpeng dengan erat dan tidak bisa ditarik sama sekali. Jangan buang-buang tenagamu. Pedangmu akan segera menjadi besi tua. Si Oracle Ibel mencibir. Ye Xuan tetap tenang dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menggigitnya, kan? Tidak menggigitnya, tetapi menghancurkannya sepenuhnya. Saat peramal Ibel berbicara, relik Ibel mulai melahap energi pada pedang Kunpeng, dan melahapnya dari intinya, termasuk kekuatan spiritual, sajak Tao, dan roh senjata. Segala sesuatu yang ada dalam bentuk energi dilahap habis, seperti melahap jiwa seseorang. Hancur total. Maksudmu energi pedang pemakan? Tanya Ye Xuan. Bukan hanya energi, tapi semuanya, termasuk semangat senjata. Dalam sekejap, harta karun penyelamat hidupmu akan berubah menjadi tumpukan besi tua. Ekspresi puas perlahan muncul di wajah Demon Oracle. Ye Xuan bertanya dengan ragu, apakah kamu yakin relik Motuo bisa dimakan? Itu hanyalah harta karun dari tanah suci dengan sajak Tao selama 7.000 tahun. Peninggalan Motuo telah menghancurkan tidak kurang dari 10.000 benda setingkat ini. Mo Yu berkata dengan arogan. Mau bertaruh? Aku masih berpikir bahwa relik Motuo terlalu sulit untuk dimakan. Jika dia memaksakan diri untuk menelannya, dia pasti akan mendapat masalah. Ye Xuan sangat tenang, dan tidak ada tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Mo Yu merasa sedikit aneh. Harta karun kelahiran perlahan-lahan disempurnakan oleh prajurit itu. Bahkan jika itu bukan harta karun terkuat di tangannya, itu akan menjadi yang paling berharga. Tapi reaksi Ye Xuan membuatnya merasa sangat aneh. Dia mendongak dan menemukan relik Motu itu dengan cepat melahap tenaga asli pada pedang Kunpeng, dan kecepatan melahapnya begitu cepat hingga bahkan sudah mulai menghancurkan rima pedang itu. Melihat ini, dia mendengus, mencoba menipuku. Tidak ada gunanya, pedangmu tidak berguna. Ye Xuan tidak menanggapi kata-katanya, tetapi menggunakan pikiran ilahinya untuk berkomunikasi dengan Kaisar Binatang Kunpeng dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang kamu tidak bisa menangani relik Ibel ini. Benda ini terlalu jahat dan kotor. Bahkan dia mengisapku, aku jadi gila. Kaisar Binatang Kunpeng berteriak dengan marah. Bukankah kau yang terbaik dalam menghancurkan harta orang lain dan kemudian merebut sajak Dao mereka? Silakan, desak Ye Xuan. Benda ini telah melahap jiwa setidaknya puluhan juta jiwa. Terlalu kotor dan menjijikkan. Cepat singkirkan. Kaisar Kunpeng menjadi semakin marah. Ya ampun, apa kau serius? Aku tidak pernah menyadari bahwa kau begitu tidak berguna sebelumnya.
Ye Xuan sedikit terdiam. Nak, apa maksudmu? Kaisar Kunpeng berkata dengan nada tidak senang. Baiklah, aku akan membantumu. Ye Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia mengangkat tangannya, mengaktifkan teknik pedang surgawi, memusatkan niat pedang, dan mendorong ke depan. Pedang Kunpeng menusuk ke depan, menusuk lebih dalam, hingga ke gagangnya. Wah, kamu cari kematian. Kaisar binatang Kunpeng segera dikelilingi oleh relik Motu dan meraung dengan marah, dan tiba-tiba angin kencang bertiup. Raungan yang menggetarkan langit dan bumi itu berasal dari peninggalan Motu, seakan-akan langit dan bumi sedang berguncang. Melolong, peninggalan Motu mulai bergetar hebat, dan tiga wajah keserakahan, kemarahan, dan kebodohan mulai terpelintir dan berubah bentuk, seolah-olah ada sesuatu yang menggigitnya. Sang peramal Ibel terkejut, matanya terbelalak, dan dia menatap relik Ibel itu dengan cemberut. Dia langsung merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan marah, apa yang kamu lakukan? Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, kau ingin menelan pedang ini, kan? Aku akan membantumu mendorongnya lebih dalam. Kau lihat, akan lebih mudah menelannya dengan cara ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara keras mulai terdengar dari peninggalan Motu, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang menyerbu ke dalam. Wah, dengan suara keras, bola mata di wajah idiot Motu Sari meledak dari dalam, dan pecahan-pecahannya berhamburan kemana-mana. Si muka idiot itu membuka mulutnya dengan ekspresi ketakutan dan teriakan, namun tak ada suara yang keluar, bagaikan orang bisu yang tengah mengalami hal paling mengerikan dan menyakitkan di dunia. Sang peramal menjadi semakin panik dan berteriak, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, aku sudah memberitahumu bahwa kamu mungkin tidak bisa memakan relik Ibel ini, tetapi kamu tidak mempercayainya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Mo Yu dipenuhi rasa terkejut dan marah, lalu segera membuka mulutnya dan menyemburkan petir yang mengenai relik Motuo. Peninggalan Motu itu membuka mulutnya dan menyemburkan pedang Kunpeng jauh-jauh. Namun, suara ledakan di dalam relik Motu tidak berhenti, melainkan semakin kuat. Wah, wajah yang rakus memiliki lubang hidung yang cekung. Wah, sisi kiri wajah marah itu hancur. Wah, dahi si wajah bodoh itu meledak. Mo Yu segera menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki bagian dalam relik Ibel. Ketika dia melihat dengan jelas apa yang ada di dalam relik Ibel, ekspresi di wajahnya tiba-tiba menjadi sangat luar biasa itu. Apa benda itu? Dalam penyelidikan indera kedewaan sang peramal, ia melihat sesosok makhluk mengerikan seluas langit dan bumi sedang menghantam bagian dalam relik Motu bagaikan seekor banteng gila yang menghantam sangkar sambil meraung tiada henti. Raungan yang mengerikan itu langsung menghancurkan kesadarannya. Ekspresi sang oracle menjadi sangat menarik, berubah menjadi biru dan putih. Ye Xuan melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia telah melihat benda yang ditelan oleh relik Motuo. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Kau, mata sang peramal Ibel melotot, dia terkejut dan marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ledakan, 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 bagian dalam relik Ibel masih runtuh. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh makan apapun yang kamu mau. Lihat, kamu telah memakan sesuatu yang luar biasa. Sang Oracle Ibel murka dan menyemburkan 3 petir ke arah relik Ibel. Guntur yang dahsyat menghantam relik Motu dan melesat ke arah binatang Kaisar Kunpeng. Itu seperti geli. Binatang Kaisar Kunpeng tidak merasakan apapun dan terus menghantam ruang internal relik Motu. Titik. Saat Kaisar Kunpeng menyerbu ke depan, dia berteriak dengan kesadaran ilahinya, Tuan Ye, jika Anda tidak mengeluarkan saya, kita tidak akan berteman lagi. Apakah ini serius? Tanya Ye Xuan. Serius, sangat serius. Biar ku beritahu, King Qiao pernah melemparkanku ke sarang hantu dan setan. Aku sangat marah sehingga aku mengabaikannya selama 3 hari. Kaisar Kunpeng meraung. Wah, serius nih. Ye Xuan mengikuti percakapan itu dengan ekspresi emosi yang mendalam, tetapi tanpa penundaan lebih lanjut, dia membuat gerakan pedang dan mengayunkannya. Pedang Kunpeng terbang keluar dan menusuk relik Motu lagi. Kaisar binatang Kunpeng segera menyerang balik pedang Kunpeng, lalu melepaskan ledakan kekuatan Kunpeng, menghancurkan relik Motu yang telah hancur total. Wah, peninggalan Motu meledak dari dalam, roh jahat dan energi kematian meledak keluar, dan aura jahat memenuhi langit dan bumi. Di ibu kota kuno Zhenyu. Ketika Kingsu melihat relik Motu hancur, ekspresinya membeku. Hal jahat yang hampir menghancurkan Changyue Haige lebih dari 10.000 tahun yang lalu dihancurkan begitu saja. Karena relik Ibel sangat erat kaitannya dengan Changyue Haige, dia telah mengamati relik Ibel dengan indera keilahiannya. Baru saja, dia, seperti Mo Yu, menemukan keberadaan mengerikan seukuran langit dan bumi di peninggalan Motu. Akan tetapi,
Ia tidak dapat melihat dengan jelas benda apa itu, sebab saat pikiran rohaninya mendekat, pikiran rohaninya langsung hancur oleh suara lolongan yang mengerikan itu dan ia tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Peninggalan Motu hancur begitu saja. Dia masih merasa bahwa ini tidak nyata. Setelah peninggalan Motu hancur, aura jahat yang menyelimuti sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Semua orang menghela napas lega, seolah-olah mereka telah lolos dari lingkungan yang gelap. Ketika Yesuan melihat relik Motuo hancur, dia langsung mengingatkan cepat dan rebut Dao Yun. Kaisar binatang Kunpeng melompat-lompat dan mengutuk benda ini lebih jahat daripada lonceng jiwa Mugu, aku tidak menginginkannya. Lonceng jiwa Murgu juga sangat menyeramkan. Jika kita bisa mengambil sajak Dao dari lonceng jiwa Murgu, mengapa kita tidak bisa mengambil sajak Dao dari relik Motu? Desak Yesuan. Apa yang kau tahu? Lonceng jiwa Murakami memelihara jiwa. Meskipun juga sangat jahat, bagaimanapun juga ia memelihara jiwa. Namun, relik Motu adalah benda yang sepenuhnya jahat dan kotor. Terlebih lagi, benda-benda itu dibuat dari mayat Motu, mayat yang telah mati selama jutaan tahun. Sungguh menjijikkan. Kaisar binatang Kunpeng mendengus. Yesuan tidak lagi mendesak masalah ini, tetapi menatap Moyu dan menyeringai meskipun relik Motuo meledak, kita sepakat bahwa siapapun yang lolos lebih dulu akan menjadi seekor guk-guk. Wajah Moyu tampak sangat jelek. Relik Motu adalah harta paling berharga dari suku Raja Ibel. Sebenarnya, itu bukan miliknya, tetapi hanya disimpan olehnya. Sekarang harta karun Raja Ibel telah hancur, dia memikul tanggung jawab yang berat. Tatapan matanya berubah dingin dan dia mendengus, jangan berpuas diri. Bahkan jika relik Ibel dihancurkan, apakah menurutmu kau bisa menandingiku? Yesuan mengaitkan jarinya ke arahnya dan berkata dengan keras kalau begitu kemarilah. Ada kilatan niat membasmi di mata Moyu. Dia melesat dan melangkah di depan Yesuan. Dia mengayunkan kedua belas lengannya secara bersamaan dan melancarkan pukulan-pukulan gila. Kedua belas tinju itu melontarkan ribuan bayangan tinju dan menghantamnya. Yesuan segera menghunus pedangnya dan bertarung dengannya, tetapi terus-menerus dipukul mundur. Konon katanya dua tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Orang ini punya 12 tangan. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Yesuan mundur berkali-kali. Meskipun ia menggunakan keterampilan pedangnya secara ekstrim dan ada juga bayangan pedang yang berterbangan di seluruh langit, itu masih tidak seseram bayangan tinju. Bang, bang, bang. Pedang dan tinju saling beradu, menimbulkan suara ledakan. Kedua belah pihak bertarung makin cepat dan makin sengit. Awalnya, Moyu masih khawatir dengan keberadaan yang mengerikan di pedang Kunpeng, tetapi setelah bertarung beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada reaksi sama sekali di pedang Kunpeng. Dia menduga bahwa keberadaan yang mengerikan itu pasti tunduk pada beberapa batasan dan tidak dapat mengungkapkan bentuk aslinya. Setelah menemukan ini, sang Oracle Ibel segera menampakkan niat membasminya dan serangannya pun semakin ganas. Yesuan menggunakan ke-72 gaya tebasan petir, namun ia hanya mampu menangkis serangan dari 12 tinju. Kita harus mengakui bahwa semakin banyak kepalan tangan berarti semakin besar kekuatan. Senyum sinis perlahan muncul di wajah Oracle Ibel. Bukankah kau bilang jangan lari? Jangan lari. Jangan khawatir, pertarungan belum berakhir. Kenapa kau terburu-buru? Yesuan mengayunkan pedangnya dan menusuk bayangan pedang, mencoba menggunakan pedang untuk melawan 12 tinju. Meskipun itu melelahkan, dia tetap bertahan. Aku punya 12 tinju, dan kau hanya punya 1 pedang. Berapa lama kau bisa bertahan? Kau hampir kalah, kata peramal Ibel, dan tinju gila miliknya menjadi semakin ganas. Satu pukulan demi satu pukulan dilancarkan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, dan kehampaan bergemuruh. Tak peduli berapa banyak tinjumu, bisakah itu lebih besar dari pedangku? Yesuan tersenyum tipis, memaksanya mundur dengan pedang, lalu terbang tinggi ke langit, melihat ke bawah dari atas, membuka telapak tangannya, dan melepaskan rumah harta karun Dewa Pedang. 30.000 pedang terbang menerobos kehampaan dan muncul, memancarkan cahaya dingin, seperti bintang. Ayo, coba kulihat apa yang bisa kau lakukan. Jurus yang kau gunakan untuk mengalahkan monster batu itu sama sekali tidak bisa melukaiku. Sang Oracle Ibel meraung ke langit dan merobek baju zirah atasnya, memperlihatkan otot-ototnya yang berotot. Tidak, jurus selanjutnya disebut 10.000 pedang mengejar matahari. Yesuan memusatkan niat pedangnya, mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan menggunakan keterampilan unik Dewa Pedang 10.000 pedang mengejar matahari. 30.000 pedang terbang berkumpul menjadi semburan pedang terbang, menyerbu menuju peramal ajaib dengan kekuatan mengejar matahari, seperti galaksi yang jatuh dari langit, menabrak bumi, dan menghancurkan semua musuh. Sang Oracle Ibel meraung keras dan mengayunkan kedua belas tinjunya secara bersamaan, mengirimkan bayangan pukulan dahsyat ke arah 10.000 pedang mengejar matahari. Hujan pedang dan tinju terbang saling bertabrakan, menyebabkan serangkaian suara keras. Bang!
bang, bang. Hujan pedang terbang itu begitu kuat hingga menekan peramal ajaib dan bayangan tinju ke tanah. Ah! Sang Oracle Evil menghentakkan kakinya ke tanah, meraung, dan terus meninju langit, melawan derasnya pedang terbang. Bang! 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 Aliran pedang terbang dan kekuatan tinju saling bertabrakan, menyebabkan gelombang udara yang melonjak. Kekuatan itu meledak dan gelombang udara itu mengangkat langit. Bumi hancur dan terus runtuh, tetapi peramal ajaib tetap bertahan dan terus membombardir. Semua penonton yang hadir tidak dapat menahan rasa takjub ketika melihat pemandangan ini. Pertempuran ini bagaikan kekuatan surga, dan kedua belah pihak sangat kuat dan mengerikan. Bang! 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 Yesuan mengangkat tangannya dan memperlihatkan cahaya pedang virtual, bersiap menambahkan bahan bakar ke aliran pedang terbang. Jika satu Void Blade tidak cukup, maka gunakan dua. Jika dua tidak cukup, maka ada Kunpeng Sword. Jika Anda terus menambahkan lebih banyak lagi, Oracle akan hancur cepat atau lambat. Sang peramal Evil menggunakan tinjunya untuk melawan derasnya pedang terbang, tertawa terbahak-bahak saat ia meninju semut adalah semut. Bahkan jika kau memegang senjata kekaisaran, kau tidak akan bisa mematahkan tinjuku. Tanpa senjata kekaisaran, kau tidak berguna. Yesuan tiba-tiba berubah pikiran dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Itu bukan hanya apa yang kupikirkan, itu fakta. Mo Yu mencibir. Yesuan melengkungkan bibirnya dan tersenyum tipis. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping. Sambil berbicara, dia segera menarik kembali derasnya pedang terbang itu, lalu melangkah maju, mendarat di tanah, dan berdiri di depan sang peramal. Sang peramal Evil menyipitkan matanya dan menyeringai, apakah kamu gila? Titik titik titik, titik titik titik. Yesuan mengaitkan jarinya ke arahnya dan berkata, ayo, pukul. Niat membasmi langsung terpancar di mata sang peramal Evil. Ia mengangkat tinjunya dan meninju dengan keras, menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan. Wah! Yesuan mengangkat tangannya, mengaktifkan kitab suci Dewa Perang Kuno, dan menjepit tinjunya dengan bunyi jentik. Mata sang peramal terfokus dan dia merasakan tinjunya telah mengenai sepotong besi suci, yang sangat keras. Sudut matanya berkedut, lalu dia mengangkat lengan satunya dan meninju lagi, menghancurkan kekosongan itu sekali lagi. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan. Jika mengenai tembok kota, seluruh tembok bisa runtuh. Namun, Yesuan mengangkat tangannya yang lain dan mencubit tinjunya lagi dengan suara jepret. Mo Yu terkejut lagi. Dia menemukan bahwa tubuh Yesuan bahkan lebih kuat darinya bagaimana mungkin. Para penonton yang hadir semuanya sedikit terkejut. Awalnya, Yesuan mencabut pedangnya dan ingin melawan Mo Yu secara langsung dengan tinjunya, yang membuat semua orang yang hadir bingung. Sekarang Yesuan benar-benar menerima pukulan Mo Yu, yang bahkan lebih luar biasa. Itu adalah tinju yang dapat menahan rentetan pedang yang berterbangan, namun dia menangkisnya dengan mudah. Tak hanya orang lain yang terkejut, Qin Tai'a pun sedikit terkejut. Ia berpikir kapan bocah ini mengolah kitab suci Dewa Perang Kuno sampai ke taraf begini. Di antara semua orang yang hadir, hanya Qin Tai'a yang benar-benar melihat kekuatan tangan kosong Yesuan. Meskipun tidak sebagus kecepatan kultivasinya, itu sudah sangat mengesankan. Yesuan menjepit kedua tangan Mo Yu dengan kedua tangannya dan tersenyum tipis. Seberapa kuat tinjumu? Kau bahkan tidak bisa melukai kulitku. Semut, mati. Teriak Oracle Evil sambil mengayunkan tinjunya yang ketiga. Kilatan niat pedang muncul di mata Yesuan. Dentang. Cahaya pedang yang menyilaukan menyambar, dan dengan suara embusan, cahaya itu menembus lengan ketiganya. Ah! Sang Oracle Evil langsung mengerang. Yesuan mencibir, apa? Kau mencoba memprovokasiku untuk menyingkirkan pedangku dengan kata-kata. Tidak masalah, aku tidak akan menggunakan pedang, tetapi kau punya nyali untuk menyerang dengan kedua belas tanganmu. Apa yang bisa kukatakan pada semut rendahan sepertimu? Kau pantas mati. Sang peramal meraung dan semua tinjunya dilayangkan pada saat yang sama. Kilatan tajam langsung terpancar di sorot mata Yesuan, domain pedangnya terbuka, niat pedangnya menyatu, dia menjepit taktik pedang dengan tangannya, menggerakkan kedua tangannya bersamaan, dan menggunakan pedang jari untuk melancarkan jurus pedang petir, mengeluarkan niat pedang yang tajam. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Garis-garis niat pedang menembus ke dalam sendi-sendi peramal sihir. Ah, ah, ah. Sang peramal Evil berteriak terus-menerus. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 dari 12 lengannya jatuh dan dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Meskipun tinjunya kuat, sendi lengannya jauh lebih lemah, terutama ke-6 lengan barunya. Dengan jari menunjuk ke sendi siku, energi pedang meledak dan menembus secara langsung. Dalam sekejap mata, sang Oracle hanya memiliki 4 lengan tersisa yang dapat bergerak. Matanya melotot dan dia mundur 3 langkah. Yesuan mendengus dingin, mengaitkan jarinya dan berkata, datang lagi. Sedikit ketakutan melintas di mata Mo Yu.
Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa manusia muda di depannya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Keringat dingin membasahi dahinya dan matanya berputar-putar saat dia berpikir tentang cara untuk melarikan diri. Dia meninju sekuat tenaga, lalu berbalik dan melarikan diri ke arah pasukan Ibel Surgawi. Ye Xuan menghindari pukulan itu dengan langkah sucinya, melangkah ke samping, dan mengulurkan tangan untuk meraih salah satu lengannya. Kita sepakat untuk tidak melarikan diri. Kau bertindak terlalu jauh. Mo Yu meraung dalam hatinya dan ingin memarahi pihak lain, tetapi pada saat ini ancaman kematian sudah menghantuinya, jadi dia tidak berani menunda dan segera memerintahkan semua pasukan, serang kota. Ledakan, 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 meteor api yang dipasang oleh tentara setan langit segera diluncurkan dan dihancurkan ke ibu kota kuno Zhenyu. Ketika 1,5 juta setan surgawi menerima perintah, setengah dari mereka terbang dan menyerbu menuju gerbang kota sambil mengayunkan tombak mereka. Wus wus wus. Dari langit, hujan anak panah turun bagai tetesan air hujan, sebagian masih menyala-nyala, melesat ke dalam kota, seketika menyulut area api yang luas. Qin Tai'a segera memerintahkan aktifkan formasi pertahanan kota, dan seluruh pasukan akan bertarung. Tentara Long Yuan segera mengambil tindakan, menembakkan meteor pada saat yang sama, menghantam tentara Tianyao. Batalion pemanah melepaskan hujan anak panah, mengubah setan terbang menjadi landak. Pengepungan pun pecah dan pertempuran mencapai klimaksnya dalam sekejap. Ye Xuan dengan cepat menoleh dan melihat sekeliling untuk mengamati situasi pertempuran. Tepat pada saat ini, tangannya tiba-tiba terasa ringan, dan dia menoleh cepat, hanya untuk menyadari bahwa dia masih memegang salah satu lengan Magic Oracle, tetapi hanya lengannya yang tersisa. Magic Oracle telah berubah menjadi kepulan asap hitam dan menyerbu ke dalam kelompok Ibel Surgawi. Ye Xuan tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Apa-apaan? Kamu tokek. Bagaimana bisa kamu melakukan gerakan hebat seperti mematahkan ekormu untuk melarikan diri? Ye Xuan tidak peduli lagi. Dia melepaskan bola petir, menyerbu ke arah kelompok Ibel Surgawi dan mulai membantai mereka. Satu orang manusia dan satu elang, kemanapun mereka lewat, tempat itu menjadi rumah jagal sura. Setelah membasmi kurang dari 1/4 jam, pasukan Ibel Surgawi segera meniup genderang dan trompet untuk mundur, meninggalkan 70.000 hingga 80.000 mayat Ibel Surgawi dan melarikan diri dengan panik. Pertempuran datang dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Tentara Long Yuan mulai membersihkan medan perang. Ketika Ye Xuan kembali ke atas tembok kota, Fan Wan Er bergumam dengan ekspresi aneh, apakah kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu yang sebenarnya? Saya tidak tertarik menyembunyikan level kultivasi saya. Saya ingin level kultivasi saya lebih tinggi. Namun, sekarang kekuatan saya benar-benar tidak sesuai dengan level kultivasi saya. Saya selalu diperlakukan sebagai orang lemah oleh orang yang tidak dikenal. Shen Tongming yang mana ini? Ye Xuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Shen Tongming telah pergi. Ekspresi Fan Wan Er menjadi semakin aneh, dan dia berkata, dia baru saja pergi. Bukankah kau sangat mengenalnya? Pergi dan katakan padanya bahwa aku menyambutnya untuk berbicara denganku tentang senjata kekaisaran Dewa Pedang kapan saja. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia melangkah pergi. Fan Wan Er berpikir dengan saksama, haruskah aku membantunya menyampaikan pesan itu? Jika aku benar-benar mengatakannya, apakah Shen Tongming akan marah? Lebih baik menonton saat kamu sedang marah. Fan Wan Er bertepuk tangan dan berlari mencari Shen Tongming dengan penuh semangat. Shen Tongming tinggal di halaman Fan Gongyuan, jadi mudah untuk menemukannya. Fan Wan Er berlari ke halaman dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Ye Xuan memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia berkata kamu dipersilakan untuk berbicara dengannya tentang prajurit Kaisar Dewa Pedang kapan saja. Ketika Shen Tongming mendengar ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, apa maksudnya? Fan Wan Er merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tahu. Dia memintaku untuk membantu menyampaikan pesan, jadi aku melakukannya. Kamu bisa menebak apa maksudnya. Aku sudah menyampaikan pesannya, dan aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari pergi. Shen Tongming ditinggalkan sendirian di ruangan yang sunyi itu. Ia mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya, sambil berkata, ini keterlaluan. 1060